Shalom. Senang Bapak Ibu Saudara sekalian di hari Tuhan pagi ini kita kembali berbakti bersama-sama, dan seperti dalam pendahuluan tadi saya katakan hari ini ada ibadah yang cukup padat, baik dalam pelayanan firman dan juga sebentar perjamuan kudus dan kebaktian pengutusan untuk mission trip tahun 2026. Saudara sekalian, saya mengangkat satu topik rahasia hidup berkemenangan, diambil dari Injil Lukas pasal yang keempat. Tapi saya awali dengan satu kisah, tolong ditampilkan gambar ini. Nah, saudara, ini namanya Sophie Ron. Dia tinggal di Kamboja, di pinggiran kota Phnom Penh. Waktu dia masih kecil sampai usia 11 tahun, bahkan dia tinggal di tengah-tengah pekerjaan orang tuanya sebagai pemulung. Bersama sibling, saudara-saudaranya bekerja dan tidak sekolah sampai usia 11 tahun. Sophie pada waktu 11 tahun itu ada lembaga sosial yang memberikan dukungan beasiswa. Dan dia bisa sekolah, bahkan dia bisa melanjutkan studi ke Melbourne University, tapi sampai sebelumnya di college, dan dia 2019 melanjutkan ke universitas dan sekarang mungkin sudah selesai. Saudara bisa melihat perubahan dari Sophie yang ada di pinggir sampah-sampah sampai pada waktu dia memberikan speech di depan dosen-dosen dan di depan para rekan-rekannya di dalam acara wisuda. Nah, saudara, kita menyaksikan, saudara. Saya melihat, saudara, keberhasilan, kemenangan secara fisik kasat mata, dan saya berpikir bagaimana kehidupan kita secara rohani, saudara. Kita hari ini ada hidup di tengah-tengah dunia yang dikatakan bukan di pinggir sampah, tapi di tengah sampah dosa. Kita semua ada di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Dan bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh kemenangan, saudara. Saudara-saudara, saya yakin kita yang telah mengalami transformasi kehidupan yang baru di dalam Kristus, kita rindu hidup kita ini semakin hari semakin menghadapi keadaan ini, semakin hari semakin meningkat. Saudara dan saya rindu semakin hari semakin kita boleh kokoh dan teguh. Saudara, tantangan-tantangan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, di tengah-tengah perubahan yang ada. Sementara saudara dan saya dalam keadaan yang seringkali merasakan hidup ini kosong. Saya seringkali mendengarkan satu istilah, hidup ini tidak bermakna lagi. Mungkin mereka yang sedang berputus asa mengatakan bahwa hidup ini tidak ada artinya. Bahkan di tengah-tengah masa-masa sulit, krisis ekonomi hari ini banyak orang yang cemas, takut, yang menghadapi penuh ketakutan, kekhawatiran, dan merasa hidup ini terlalu berat. Bahkan ada yang mengatakan tidak sanggup lagi menjalani. Saudara-saudara, mungkin kita juga merasakan di dalam rohani kita, hari ini kita begitu lemah sekali, tidak berdaya menghadapi berbagai macam pencobaan dan godaan dunia ini. Saudara-saudara, kita ada dan berada kondisi rohani yang beragam di luar biasa ini, saudara-saudara. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kehilangan semangat dalam iman, semangat dalam rohani. Bahkan mereka menganggap doa tidak ada artinya, ke gereja tidak ada maknanya, bahkan menyembah Tuhan itu hanya formalitas saja. Saudara-saudara, di tengah-tengah semaraknya pandangan-pandangan dan pengalaman-pengalaman hidup kita hari ini, saudara, kita mungkin bertanya bersama. Dan ada kalanya kita tidak pernah memikirkan bagaimana hidup kita ini harusnya penuh dengan kemenangan, kesuksesan di dalam hal rohani. Saudara sekalian, kita akan mempelajari kunci hidup, rahasia hidup berkemenangan, dari teks yang kita akan pelajari bersama, yaitu Lukas pasal yang keempat. Saudara, Lukas pasal 4 ini kita melihat, saudara-saudara, pribadi Kristus. Pribadi Kristus adalah model
Kita mengenal Kristus adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Di dalam kemanusiaannya kita bisa melihat model kemanusiaan Kristus yang sempurna. Di tengah-tengah keadaannya sebagai Allah, di tengah-tengah keadaannya sebagai juru selamat kita, kita bisa memperhatikan apa yang dicatat di dalam Lukas pasal yang keempat ini, saudara. Saudara, kunci kemenangan Kristus yang menjadi model kehidupan kita hari ini, saudara-saudara, kita memperhatikan, yaitu yang pertama, hidup itu dipenuhi oleh Roh. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Memperhatikan saudara-saudara di pasal keempat ayat yang ke-1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-14 dikatakan, di dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Kalau kita memperhatikan ayat ke-18 selanjutnya, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Saudara, inilah kunci hidup yang penuh dengan kemenangan, saudara-saudara, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah yang diperlihatkan Kristus kepada dunia, kepada saudara dan saya, kepada murid-muridnya, saudara-saudara. Kepada kita sebagai utusan-utusan Allah, kita melihat bagaimana Kristus mendemonstrasikan di hadapan dunia ini, bagaimana menghadapi hidup penuh dengan kemenangan. Artinya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk itu kita akan melihat satu persatu, saudara. Pasal 4 ayat yang pertama ini Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun. Di padang gurun itu dikatakan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dicobai oleh setan. Dan bagaimana menghadapi daripada godaan, cobaan dari si iblis ini. Saudara melihat catatan dari Matius pasal 4 ayat 1 dan seterusnya, 3 kali Yesus dicobai, saudara-saudara. Apakah Yesus kalah di sana, saudara? Slide berikutnya, hidup yang dipenuhi firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus menang menghadapi iblis, apa rahasianya, saudara-saudara? 3 kali iblis mencobai Yesus, dan kita melihat 3 kali juga Yesus menjawab. Ini rahasianya, saudara. Ayat yang keempat. Dikatakan di sana di ayat yang keempat, saudara-saudara, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis, yaitu firman Allah, firman hidup. Ayat ke-8, pencobaan yang kedua, Yesus menjawab dengan apa dikatakan? Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Saudara-saudara, ayat ke-8 lagi kita perhatikan, setelah ayat 8 kita perhatikan ayat yang ke-12, apa yang dikatakan oleh Injil Lukas ini. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini kita belajar bahwa hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah hidup yang dipenuhi firman. Firman Tuhan, firman Allah. Saudara-saudara, John Calvin mengatakan satu statement, firman Allah dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita memahami kebenaran ini, mustahil kalau ada orang Kristen yang berkata, hidup dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dia enggak pernah baca Alkitab. Jelas itu penipu dan pembohong. Orang yang suka membaca Alkitab akan kuat dan dapat menang, berhasil menghadapi tantangan ini. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan IPC sebagai gereja Tuhan, menempatkan dan menekankan firman Allah yang terutama. Saudara dan saya, mulai dari anak-anak kita, mulai dari remaja, mulai dari pemuda sampai lanjut usia. Ada kedup, ada sil, ada pembinaan jemaat. Semuanya itu menekankan firman. Pengajaran firman. Saudara-saudara, ini penting sekali bagi kita. Bagaimana kita bisa hidup penuh dengan kemenangan. Bagaimana kita bisa hidup sukses secara rohani.
Saudara, ayat yang ke-14 ini perhatikan. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Setelah Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, saudara menggambarkan padang gurun yang tandus, yang kering, yang sepi, yang lonely, yang gak ada apa-apa. Tapi Yesus bisa hidup, bahkan dia bisa menghadapi cobaan godaan dari si jahat, si iblis. Sekarang dikatakan oleh Lukas dibawa kembali ke Galilea. Lebih tepat lagi ini bukan Galilea saja tetapi Nazaret. Yesus dibawa ke Nazaret. Roh Kudus tidak membawa Yesus ke Yerusalem, ke kota yang megah, yang serba banyak ada fasilitas. Bahkan Yesus tidak dibawa ke pusat dunia hari itu yaitu Roma. Tetapi Yesus dibawa ke mana saudara-saudara? Ke Nazaret. Nazaret adalah sebuah kota kecil, sebuah desa, sebuah dusun. Bahkan kota ini dipandang penduduknya sangat rendah. Sehingga Yohanes 1 ayat 46 kita ingat perkataan dari Nathanael. Mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Tidak mungkin. Karena pandangan umum saudara, Nazaret enggak mungkin memberikan sesuatu yang baik saudara. Mereka dipandang rendah. Meski daerah itu dipandang rendah oleh kebanyakan orang, tetapi di pandangan Tuhan dia begitu tinggi dan mulia. Dan berkali-kali Yesus mengenakan satu kalimat-kalimat dia dari Nazaret. Dan penulis Injil selalu mengkaitkan Yesus orang Nazaret. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan membawa yang rendah menjadi tinggi. Bahkan tinggi sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan di dalam hidup kita. Sekalipun kita dipandang rendah oleh dunia, jika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita begitu tinggi. Amin. Saudaraku, itulah sebabnya kita saat ini sebagaimana kita bersama berada, mari kita mensyukuri berkat daripada kasih karunia Tuhan. Tuhan telah mengangkat kita, rahmat-Nya telah menaungi kita. Ayat 4, pasal 4 ayat 18-19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara, kemudian dikatakan Tuhan Yesus membuka kitab Yesaya, dikatakan di sana. Dikatakan Roh Tuhan itu ada padaku. Di dalam teks ini ada dua kata kalimat, anak kalimat penting, saudara-saudara, berkenaan dengan keberadaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengurapi Yesus, dan juga Roh Kudus yang mengutus Yesus. Mengurapi dan mengutus. Roh ini yang telah mengurapinya dan mengutusnya, untuk apa saudara-saudara? Untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita Injil. Roh Kudus mengutus Yesus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertindas. Kemudian Ia memberitakan tahun rahmat Tuhan. Inilah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita juga. Saudara-saudara, Roh Kudus yang memimpin kita semua jemaat Tuhan, untuk memberitakan kepada semua manusia, itu panggilan kita. Saudaraku, manusia yang seperti apa? Manusia yang seperti apa? Dikatakan manusia yang miskin dikatakan. Hari ini berapa banyak orang miskin di dalam dunia ini saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan keadaan di negara-negara yang sangat sulit. Saudara memperhatikan di tanah air kita. Ada bagian-bagian belahan pulau-pulau yang saat ini sedang mengalami kemiskinan. Saudara melihat di dalam realita masyarakat sosial kita. Banyak orang yang terpenjara. Secara rohani kita menghadapi satu fakta, orang yang terpenjara dalam dosa.
terpenjara terkungkung dalam kebiasaan-kebiasaan yang jelek, terpenjara dengan adiksi-adiksi obat-obatan, termasuk narkoba, pornografi, orang-orang yang tertindas, yang terpinggirkan, marginal. Saudara, masa kini banyak orang yang stres dan depresi. Bahkan banyak orang yang terganggu jiwanya. Manusia yang seperti inilah yang ada di tengah-tengah kita. Dan kita diutus di tengah-tengah keadaan ini. Saudara. Kita diutus untuk memberitakan kabar baik. Injil keselamatan. Pertanyaannya, gimana kita tahu bahwa hidup kita ada Roh Kudus? Bagaimana saudara dan tahu bagaimana hidup kita ada firman Tuhan, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, ketika seseorang percaya kepada Kristus dan Roh Kudus termeterai ada dalam hidup kita, dia masuk dan dia berdiam dalam diri kita selama-lamanya. Saudara-saudara, saudara yang bawa botol minum, apa yang ada dalam botol itu, itulah yang akan kita buktikan. Apa yang ada dalam botol minum itu, kalau air putih, kita akan menyaksikan ketika dituang, dikeluarkan, keluarlah air yang jernih, air yang putih. Ketika di dalamnya ada kopi atau ada teh, begitu dituangkan, keluarlah kopi dan teh. Saudara-saudara, begitu juga hidup kita. Jikalau ada Roh Kudus, ada firman, apa yang keluar? Dan itulah buah-buah itu yang akan dikeluarkan. Tetapi seorang yang tidak ada Roh Kudus, saudara di dalam kehidupan keberdosaan manusia ini, yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita ketika kita dihimpit, kita dihadapi penderitaan, kita dihadapi kesulitan, apa yang keluar dari mulut kita? Ketakutan, kekhawatiran, marah-marah, kedengkian, kebencian, dendam, iri hati, kikir, cemburu. Itu yang keluar, bukankah ini yang kita sering kali saksikan dalam kehidupan dunia ini? Tetapi seorang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Roh Kudus yang keluar itu. Ketika dia ditekan, ketika dia menghadapi berbagai macam tekanan hidup, saudara, apa yang terlihat? Minggu depan kita akan belajar Ayub. Ayub mengalami tekanan-tekanan hidup. Saudara-saudara, tanda daripada orang yang sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus. Ada firman Tuhan, ada kuasa di dalam hidupnya. Saya mengambil satu contoh saja, ketika Petrus bersama Yohanes akan pergi ke bait suci, ketika dia bertemu dengan seorang yang lumpuh 40 tahun di depan pintu gerbang itu, ketika dia sedang meminta-minta, seorang pengemis lumpuh 40 tahun. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Petrus dikatakan di sana? Saudara, Petrus menatap orang yang lumpuh ini, yang menatap dengan begitu tajam sekali, dengan tatapan ilahi, dia mengatakan sesuatu yang mengherankan sekali. Petrus berkata apa? Emas dan perak aku nggak punya. Pengemis itu nggak minta emas, nggak minta perak. Dia minta sedekah saja, sedikit saja. Pengemis itu hanya minta sedikit. Tadi yang mengherankan lagi apa yang dikatakan Petrus. Saudara coba perhatikan, dia bilang, look at me, lihat aku. Saudara, saya membayangkan, saudara cobalah ketemu dengan orang-orang yang di pinggir jalan, homeless dan sebagainya, ngomong, look at me. Dia berkata, look at me, lihat aku. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan rohani kita, saudara-saudara, seakan-akan ini kata-kata yang tidak ada sesuatunya, tetapi kita bisa melihat di situ ada kuasa Tuhan. Lihat aku nggak punya emas dan perak, alam nama Tuhan Yesus, berjalanlah engkau. Seorang yang punya firman, yang punya kuasa, yang mempunyai kehidupan, yang sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa yang sedang lumpuh di sana. Dia katakan, aku memberitakan Yesus di sana. Dan yang terjadi,
bukan uang sedekah, bukan emas dan perak. Bahkan melebihi segala-galanya, dia mendapatkan anugerah itu. Pengemis ini bangkit dan berjalan. Bahkan dikatakan dia ikut Petrus dan Yohanes masuk ke bait suci itu, memuji-muji Allah. Bahkan dia pergi, mengikut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teringat dari kisah ini, kita ingat 10 orang sakit kusta yang disembuhkan. Berapa yang kembali pada Yesus? 1. 1 orang yang kembali pada Yesus. 10 orang itu yang disembuhkan, semuanya total, instan, sempurna. Tetapi yang kembali hanya 1. Hari ini banyak orang Kristen yang mengalami anugerah Tuhan. Dia boleh mengalami kelimpahan, tetapi yang ingat kepada Tuhan hanya 1. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita seringkali hanya menekankan perubahan di luar saja. Tuhan tidak mau hanya kita berubah dari dari sakit menjadi sembuh, bukan. Tetapi ada satu transformasi hidup yang menghasilkan buah-buah di sana dikatakan. Dan itulah yang disebut dengan utusan. Dia mengurapi Yesus dan dia mengutus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memperhatikan 3 pertanyaan ini bersama. Di dalam penutup khotbah ini. Lanjut. Tuhan Yesus berjanji akan menyertai setiap orang percaya. Dan dia memberikan Roh Kudus berdiam dalam kehidupan orang percaya. Amin. Amin. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan Yesus berjanji menyertai setiap orang percaya. Memberikan Roh Kudus berdiam dalam kehidupan orang percaya. Kita ganti orang percaya saya ya. Kalimat orang percaya ganti kepada saya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus berjanji menyertai saya. Memberikan Roh Kudus berdiam dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, Paulus mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu ini adalah bait suci, bait roh dikatakan. Kamu telah menerima Allah, kamu telah ada di dalam Dia. Artinya kamu bukan milikmu sendiri, kamu telah dibeli dengan harga yang mahal dikatakan. Karena itu muliakan Allah di dalam tubuhmu. Inilah yang menjadi satu tekad di dalam perenungan kita bersama. Mari kita hidup dengan penuh kemenangan. Dia telah berjanji menyertai kita. Yang kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang perlu akan refleksi diri. 1, 2, 3. Apakah firman Tuhan sungguh menjadi arah dalam hidup dan Kristus menjadi fokus hidup setiap orang percaya. Saudara-saudara, setiap orang percaya itu menyadari sesuatu bahwa hidup kita ini yang dimulai dari Dia, yang ditopang oleh Dia, oleh Allah, saudara. Dan Allah memberikan Roh Kudus diam dalam diri kita, menggerakkan kita. Dan firman Allah dikaruniakan kepada kita sebagai arah hidup kita. Jadi firman itu yang mengarahkan hidup kita, mendireksi hidup kita, dan apa yang menjadi fokus kita, yaitu Kristus. Kunci kemenangan hidup orang percaya, saudara-saudara, kita harus menyadari Allah itu menggerakkan saudara dan saya. Dan arah menggerakkan itu artinya juga Dia memberikan firman untuk menjadi arah hidup kita. Dan di sanalah kita akan mempunyai fokus kepada Kristus. Fokus kepada Kristus, saudara-saudara. Sebagai orang percaya, Paulus mengatakan, aku mau menyelesaikan sampai garis akhir untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Sampai garis akhir dikatakan. Ini fokus, saudara-saudara, untuk menjadi apa? Kesaksian Injil. Injil apa? Injil kasih karunia Tuhan. Sehingga Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia di dalam persekutuan dan penderitaannya, dikatakan, supaya aku serupa dengan kematian dan kebangkitannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, refleksi ini penting sekali. Apakah Dia yang terus menggerakkan hidup kita? Apakah firman yang mengarahkan hidup saudara dan saya?
Apakah hidup saudara dan saya berfokus hanya kepada Kristus? Kiranya ini terus boleh memberikan satu tuntunan bagi saudara dan saya. Menjadi satu pegangan hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. 1, 2, 3. Setiap orang percaya perlu menyadari panggilan menjadi saksi-saksi Kristus untuk membawa kabar baik bagi dunia. Amin. Biar Tuhan memberkati saudara sekalian. Maka hari ini di dalam kebaktian ini akan diutus untuk menjadi wakil-wakil duta-duta IPC, duta Kristus, untuk pergi ke Kalimantan Barat. Sebelum mereka didoakan, kita akan dilayankan perjamuan kudus pada hari ini. Saudara para penatua bisa mendampingi kami bersama, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari saudaraku, nyanyian yang dipersiapkan kita nyanyikan bersama-sama. Bawalah aku dekat ke salib-Mu. Penatua dan para hamba Tuhan, saya undang ada penginjil Sabian ada di tengah kita. Pak Sabian tolong dipanggil, bisa mendampingi pelayanan perjamuan. Pak Hendri Kiva bisa membantu pelayanan perjamuan kudus kita. Bawalah aku ke dekat salib-Mu. Lagi kita akan menerima perjamuan kudus ini. Marilah kita merenungkan anugerah yang kita peroleh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan sukacita, karena kita merindukan menyatakan keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Kita yang pada dasarnya tidak taat memberontak kepadanya. Marilah sebagai setiap orang percaya sujud dengan rendah hati, dengan hati yang bertobat dari dosa-dosa dan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Perjamuan kudus mengingatkan akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Mengingatkan keampunan dosa sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan Yesus. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan tidak mengandalkan kebajikan kita. Marilah kita datang hanya bersandar pada anugerah-Nya, kita boleh diselamatkan. Setiap orang yang mengaku dirinya berdosa dan haus akan kasih karunia Tuhan dan keampunan dosa yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah yang layak menerima perjamuan kudus ini. Karena itu baiklah saudara-saudara, mari kita datang dengan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Hendaklah saudara-saudara terlebih dahulu menguji diri
dan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di dalam perenungan kita bersama. Apakah saudara sungguh mengaku telah berdosa sejak dilahirkan? Saudara mengaku telah memberontak terhadap Tuhan dan patut menerima hukuman karena dosa. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Dia datang untuk mengampuni segala dosa-dosa kesalahan kita. Dengan sungguh-sungguh merasa sedih dan menyesali dosa-dosa, dan sungguh-sungguh mau bertobat dan memohon keampunan kepada Tuhan, marilah kita datang menyadari kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang mati di atas kayu salib, yang dibangkitkan adalah juru selamat yang mengampuni dosa saudara dan saya. Marilah kita percaya pada firman Tuhan. Yesus mengatakan bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus yang diingatkan kepada kita semuanya. Marilah kita menghampiri perjamuan ini dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan dan mengakui Dia Sang Juru Selamat kita satu-satunya, saudara, dan boleh menghayati keampunan dosa yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup yang baru. Saudara berdamai dengan Tuhan dan saudara berdamailah dengan sesama saudara kita. Bersedialah saudara untuk saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Saling memaafkan, saling mengasihi, saling tolong menolong. Marilah kita datang di dalam doa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Sejalan dengan pengampunan yang Tuhan karuniakan, setiap pribadi kami datang kepadamu memohon berkat-Mu. Berkat melalui kehadiran Roh Kudus di tengah kami, melalui perjamuan kudus yang suci ini, yang telah Tuhan undangkan setiap kami untuk menerimanya. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikanlah kami Tuhan. Berkatilah kami satu persatu. Kami bawa pergumulan doa kami masing-masing di hadapan. Pagi hari ini kami datang berbakti kepada Tuhan, menyerahkan diri dan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami, studi kami, bahkan juga pencaharian nafkah kami, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan sebagai gereja Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan pagi ini bersyukur. Tuhan telah memberikan kesempatan kembali untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Kami juga menyambut saudara-saudara kami yang baru pertama kali datang. Sebagai anggota tubuh Kristus, kami mau merayakan bersama melalui perjamuan suci ini. Kami serahkan Tuhan. Kami doakan juga untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit. Khususnya untuk Bapak Budi. Tuhan tolong, Tuhan berkati dia. Dia ada di rumah sakit saat ini. Kami doakan juga ya Tuhan untuk Bapak Penatua Stefanus Kristianto. Tuhan Kau terus jaga dan perlindungi dia di dalam masa-masa pemulihan dari pengobatan. Tuhan memberkati juga untuk Bapak Kai Samulyo yang saat ini sedang dalam pengobatan dan perawatan. Tuhan memberkati bersama Ibu. Kami ingat juga untuk saudara kami yaitu Bapak Sekbun, Bapak Gunawan Agahari, Ibu Josephine, Mama dari Pendeta Darwin, Bapak Hamijoyo yang ada di tengah kami bersyukur. Kami berdoa juga untuk Bapak Hartianto dan Ibu Paula. Kami berdoa juga untuk Bapak Haryono, Papa dari Andrew dan Alfred. Kami ingat doakan untuk Bapak Robert Kaminaga. Kami berdoa juga untuk Tante Hernita dan Tante Jen Lugianto. Kami ingat untuk Tante Ratna, untuk Tante Maria Lani Landau, Tante Juliati yang saat ini masih dalam perawatan di rehab setelah menjalani operasi beberapa waktu lalu. Kami ingat juga untuk Tante Heti, Tante Yanti. Kami ingat juga untuk Tante Jun. Kami doa untuk Bapak Yunus, Papa dari Wawan.
Kami doakan juga untuk Bapak Andi Setiadi dan Bapak Tio Setiadi, untuk Bapak Adinata, untuk Bapak Alex Adi Surya, untuk saudara kami Sunanto Wijaya, untuk adik Regina, untuk saudara kami Sansan dan juga Pak Luki yang ada di tengah kami. Kami doakan juga untuk pemulihan dari Bapak Rudi Suganda. Tuhan menolong dan memberkati. Kami ingat juga untuk Bapak Joseph Jayadikarta yang saat ini di dalam perawatan hamba-Mu ini. Kira karunia Tuhan Engkau terus nyatakan di tengah-tengah keadaan yang sedang dihadapi. Kami doakan juga ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang hari ini sedang bergumul. Kami doakan biar Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kami serahkan kembali pada diri kami masing-masing di hadapan-Mu Tuhan. Bersama gereja Tuhan di tempat ini, untuk pelayanan-pelayanan yang ada di depan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.